ini menjadi orang yang berpengetahuan. Makanya salah satu agenda utama kita nanti adalah kita ingin membuat wajib pendidikan, wajib belajar sebanyak 16 tahun. Jadi artinya kuliahnya gratis, supaya dia bisa tegak, kita mengurus dia sampai dia menjadi manusia dewasa sejak dia ada dalam kandungan. Agenda seperti ini bukan agenda 5 tahun dalam pemilu, tapi ini adalah agenda kebangkitan. Karena saya percaya ini yang sedang diperlukan oleh bangsa Indonesia dengan situasi kita sekarang. Kita ingin menyelesaikan masalah secara fundamental karena ada krisis yang sekarang ini sedang memantau kita semua. Jadi saudara sekalian, kalau Anda melihat situasi seperti ini dan agenda kebangkitan yang kita tawarkan ini, inilah yang saya maksud dengan arah baru Indonesia. Ini dia maksudnya arah baru Indonesia. Kita mesti mengubah cara kita bekerja. Karena dalam situasi krisis seperti sekarang ini, kita tidak bisa bekerja dengan cara-cara biasa. Kita mesti bekerja dengan cara yang luar biasa. Dan saya kira saudara sekalian, karena itu sekali lagi, apabila menjadi superpower baru itu adalah darurat sejarah, maka kemenangan Partai Gelora pada pemilu 2024 yang akan datang adalah darurat politik. Tapi saya sekarang mulai keliling karena ini kan belum pernah juga ada dalam sejarah Indonesia ada partai baru lahir langsung juara. Iya kan? Kita juga realistis. Tapi saya dengan Pak Fahri ini tiap hari dialog. Saya berdua dengan beliau ini disatukan oleh satu kesamaan. Kita sama-sama pemimpin. Tapi dia orang kampung dari Sumbawa bisa menjadi pemimpin nasional. Itu saja sudah satu bukti bahwa bangsa Indonesia pun bisa juga kita begitukan. Kita bisa membuat Indonesia ini naik kelas kalau kita benar-benar mau bekerja untuk itu. Nah, sekarang saya sedang berkeliling mencoba melihat kesiapan seluruh struktur dan kader Partai Gelora di seluruh Indonesia. Tapi saya ingin melihat mereka dari sisi kemampuan mereka menyampaikan narasi dan bukan membagikan nasi. Saya lihat yang kita bagi di sini buku ini kan. Ya, saya sudah bilang kepada pengurus dan caleg-caleg Partai Gelora, kalau Anda turun ke lapangan, pasti orang tanya mana nasinya, mana bingkisannya. Begitu Anda bicara narasi, orang tidak suka dengar itu. Tapi saya mau mengatakan satu hal. Nabi-nabi itu, apa yang membuat mereka abadi? Cerita. Nabi-nabi itu datang bawa cerita. Cerita tentang apa? Cerita tentang hari akhirat. Kenapa orang Lombok paling suka pergi haji, pergi umroh? Nah, apa sih yang kita lihat di sana? Itu peninggalan Nabi Ibrahim. Cuma bangunan, namanya Ka'bah, ada masjid, orang keliling-keliling terus. Kenapa kita keliling-keliling terus? Itu cerita tentang apa? Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Cerita tentang hari kemudian nanti. Cerita tentang Tuhan. Cerita tentang nabi-nabi sebelumnya. Kan itu yang kita dengar. Itu yang membuat nabi-nabi abadi. Sementara raja-raja tidak abadi. Jadi ada sedikit sisi profetik dari pergulatan politik kita di Partai Gelora ini. Karena itu yang saya yakini, bahwa yang kita ingin berikan kepada bangsa Indonesia ini adalah kepada rakyat, itu adalah kunci pemberdayaan. Kunci pemberdayaan itu yang ingin kita berikan kepada mereka, dan bukan sekedar hadiah sementara kita ambil suaranya, setelah itu kita tipu mereka. Nggak begitu cara kita bekerja. Oleh karena itu kita bekerja dengan cara yang lain, dan ini yang sedang saya cek. Mampukah orang-orang di Partai Gelora ini bercerita kepada rakyat tentang mimpi kita di masa yang akan datang, tentang situasi yang sekarang ini sedang terjadi, dan kita melihat bahwa apabila ada denyut kehidupan dalam, ada gelombang yang kita rasakan, gelombang kesadaran baru dalam masyarakat yang kita rasakan,
Saya percaya bahwa itu adalah pertanda bahwa orang-orang mulai sadar bahwa kemenangan Partai Gelora ini bukan kemenangan caleg-calegnya, tetapi adalah kemenangan rakyat, insya Allah. Karena itu partai ini kita kasih nama gelombang rakyat. Maksudnya supaya rakyat menjadi pelaku bagi sejarahnya sendiri. Itu maksudnya, supaya kita menentukan masa depan kita sendiri, kita jadikan rakyat sebagai pelaku. Saya selalu terinspirasi kepada satu peristiwa dalam sejarah hidup Rasulullah. Mengapa waktu Makkah yang disuruh naik ke atas Ka'bah untuk azan itu adalah Bilal, bukan orang Quraisy yang terhormat. Kenapa, saudara sekalian? Anda tahu gimana caranya Bilal naik ke atas? Kan gak ada tangganya. Itu Umar bin Khattab disuruh berdiri, Abu Bakar suruh berdiri, Bilal naik ke atas, di atas punggung Umar dan Abu Bakar. Coba bayangkan, Rasulullah ingin mengirimkan pesan kepada seluruh umat manusia, bukan hanya kepada orang yang ada pada waktu itu. Ini satu contoh bahwa seorang budak yang namanya Bilal bisa menjadi orang yang sangat terhormat di dalam Islam, naik ke tempat yang paling terhormat, yang paling suci dalam keyakinan kaum muslimin, naik di atas Ka'bah. Budak bisa menjadi pemimpin. Jadi kalau bangsa Indonesia yang kemarin menjadi pemimpin dari G20 untuk menjadi super baru, jalan kita tidak seperti jalannya Bilal. Insya Allah lebih gampang. Itulah agama. Agama makanya abadi, karena dia mengubah manusia. Dan kita ingin Partai Gelora bekerja dengan cara seperti itu. Yang kita ingin rubah adalah manusia Indonesia, supaya mereka semuanya berhenti memiliki mental budak, berhenti memiliki mental sebagai masyarakat dunia yang pinggiran, dan mulai belajar untuk memiliki kesadaran baru bahwa kitalah yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh umat manusia untuk menjadi pemimpin baru bagi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.